Cuma yang bodoh masih ada dua, masih IT yang masih saya kenal itu, yang dia ngaku bersentuhan, sama apa itu yang kemarin ada ya Pak? Bagilah. Nah kemarin ngomong saya aja, kalau kita baca apa dulu, kalau kita baca biar kami semangat. Oh ya, kalau apa apa, ya kan? Nanti biar banget semangat. Nanti kalau semangat juga nanti kalau semangat kita ini sampai baru semangat untuk meneruskan perjuangan. Ini sama yang kembali apa? Pengakuan ya, 90% dia yang berubah ini. Karena ya bagaimanapun juga Sunan Bonang itu situs dan aset Wali Songo yang sangat berharga. Maka kalau ada anak muda kemudian ikut menguburkan, artinya kuburan itu baru dan kuburan itu palsu kan, hanya makam-makam saja. Ini kelemahan yang tidak bisa ditolerir. Maka kalau benar sebagai durian atau pengaku Wali Songo yang melakukan dakwatul Islam paling sukses di dunia di Pulau Jawa, maka mulai saat ini kita harus menjaga dan mengamankan dari segala bentuk pemalsuan dan perusakan situs-situs. Apalagi Sunan Bonang ini merupakan putra Sunan Ampel yang sangat dihormati di kalangan Wali Songo, dan Sunan Bonang ini yang banyak mengajarkan penyebaran agama dengan budaya, bahkan yang mengajarkan gending-gending Jawa dengan lagu-lagu dan sangat akulturasi. Jadi monggo yang berada di Tuban dan sekitarnya harus saeku kapti bersatu, kemudian mengamankan situs, menghormati Sunan Bonang adalah dengan mengamankan situsnya dari segala macam bentuk pemalsuan. Kalau anak muda sudah ikut ngubur, itu artinya kuburan itu usianya berapa? Masih muda sekali, dan ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi kuburan itu mencoba kemudian akan dijadikan dasar klaim bagi Pak Alawi untuk hadir di situs Sunan Bonang. Ini tidak bisa dibenarkan. Sehingga perlu upaya lebih lanjut. Jangan sampai kayak anget-anget ayam. Baru-baru aja ribut kayak gini, tapi sebentar hilang. Pemalsuan kuburan ini tindak lanjut dari pemalsuan asal, dan itu dilakukan oleh Laten Baya PKI Arab, dan ini harus kita waspada. Jangan sampai sejarah bahkan situs kuburan dipalsukan, sejarah kemerdekaan dipalsukan, semua dipalsukan, bahkan dengan semena-mena mengatakan bahwa Bali memiliki derajat lebih tinggi dari Rasulullah, sehingga berani mengatakan Taufik Mukurdam itu tidak pernah sama sekali berhaji atau berumrah, karena dirinya setiap hari ditungguin oleh Rasulullah. Rasulullah adalah pemimpin yang dipuji sekali oleh Allah sebagai akhlakul mulia, bahkan diberikan mandat di atas pundaknya, summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun. Diberikan mandat wama arsalnaka ila rahmatan. Tidak mungkin kemudian dia menjadikan Taufik Mukurdam sebagai gurunya, tidak mungkin. Pengertian agamanya apa Taufik Mukurdam yang lahir sekian ratus tahun kemudian beranggapan bahwa setiap hari Rasulullah nungguin di makamnya? Ini tidak bisa dibenarkan.
Apalagi kalau dia merasa mengatakan dirinya sebagai orang Islam, kok tidak pernah melaksanakan kesempurnaan hukum Islam, maka dipertanyakan keislaman dari Taufik Mukudam. Oleh sebab itu, anak cucu keturunan Wali Songo, kita tidak usah sampai ke keturunan Rasulullah. Keturunan Wali Songo yang paling menjadi awal perjuangan dakwatul Islam di Asia ini harus bagaimana? Harus berani melawan, tetapi jangan sampai menggunakan cara-cara yang digunakan oleh HTI dan FPI, sehingga lepas kendali, tidak kenal kesantunan, kesopanan, sehingga kita terpelenceng dan tersesatkan oleh ambisi, dan kemudian sama-sama mengunggulkan nasab. Nggak ada artinya nasab itu, karena Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang nasab. Apa itu nasab? Rasulullah mengatakan, tidak perlu membahas soal nasab, karena orang yang membanggakan nasab itu adalah perilaku jahiliyah. Maka LSI atau PBI kalau merasa keturunan Wali Songo, jangan membanggakan keturunan Wali Songo. Karena kalau engkau membanggakan keturunan Wali Songo, sama dengan Pak Alawi yang membanggakan keturunannya, sama-sama jahiliyah. Jadi kalau kita ingin mengoreksi sesuatu, jangan memakai cara yang dikoreksi. Itu sama saja. Jangan mencuci sarung dengan air kencing. Enggak ada artinya, itu malah menyebarkan najis. Jadi kalau kita mengoreksi Pak Alawi yang sering menonjolkan nasabnya, maka kita harus dengan cara yang akhlakul karimah, dengan keilmuan, dengan data, dengan sabar, dengan ketinggian dan keluhuran hati kita. Dengan demikian sesuai dengan alur Rasulullah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jelaskan kebenaran itu dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan, bukan dengan barisan, bukan dengan tekanan. Sampaikan dengan kasih sayang dan kesabaran. Wasawirhum bil amri, innallaha masabirin. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabaru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru wasabaru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin menemukan kemenangan, tempuhlah dengan cara sabar, dengan cara-cara yang rahmat dan baik. Jadi rahmat, kasih sayang, kesabaran tidak mengurangi ketegasan. Berbeda ketegasan dan kekerasan. Kita mengambil ketegasan, bukan kekerasan. Karena kita santri-santri ulama NU, maka kita harus berpegang dengan pola dan tradisi serta siasat perjuangan ulama NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.